Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih di bab kedua senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Kita akan membahas mengenai aktivitas 2.3 yaitu mengenai gejala keisomeran ya. Isomeri atau bentuk lain dari sebuah rumusan hidrokarbon. Jadi yang namanya rumusan hidrokarbon itu kan bisa dibentuk ke dalam beberapa macam struktur molekulnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa mengerjakan untuk kegiatan aktivitas 2.3. Mulai dari yang nomor pertama. Berdasarkan materi yang telah dipelajari, lengkapi pernyataan berikut dengan benar. Alkana yang tidak memiliki isomer adalah, jelas ya, tidak memiliki isomer adalah metana, etana, propana. Ya. Jadi yang pertama, yang satu ya, A, itu metana. Kalau misalkan seperti ini H, ini H, ini H. Apakah kita bisa membentuk bentuk lain struktur molekulnya? Kan tidak bisa. Kemudian ini adalah metana. Kemudian kalau etana, C, sedemikian hingga seperti ini. Nah ini H, dan H. Nah apakah kita bisa juga membentuk struktur yang lain? Kan tidak mungkin. Kemudian satu lagi adalah propana, di mana C-nya adalah 3, 1, 2, 3, seperti ini. Ya. Nah, ini kita juga sama, kita tidak bisa membentuk bentuk yang lain. Atau misalkan kita mau menukar C di sini juga tidak mungkin bisa. Ya. Misalkan mau dibentuk seperti ini, C. Nah, ini kan sama saja seperti ini. Gitu. Ya, jadi yang tidak memiliki isomer adalah metana, etana, dan propana. Kemudian yang B, jumlah atom C dari butana, jelas ya, butana. Namanya butana. Itu pasti C-nya 4. Hanya ada 10. Karena rumus dari alkana adalah rumusnya CnH2n plus 2. Seperti itu. Kemudian yang C, isomer butana, mestinya hanya satu saja ya. Kita bisa menuliskan C H3 H2 H2 H3. Nah ini adalah N butana. Nah kemudian kalau misalkan saya patahkan satu metil ini ya, metil CH3 di sini, maka saya bisa memperoleh struktur baru yaitu C saya taruh di sini H3 H. Nah, ini adalah satu metil propana. Nah, inilah yang dinamakan dengan isomer. Jadi kalau kita mau buktikan bahwa dia itu berisomer, kita hitung C-nya ya. C-nya 4. H-nya mestinya adalah 10 ya. 3 tambah 2, 5. Tambah 2, 7. Tambah 3, 10. Benar. Kemudian yang satunya ini, 1 metil propana ini juga mestinya adalah C-nya 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian H-nya adalah 10. Kita buktikan 3, 3, 3, 9. Ini ada 1. Berarti CH10. Nah, seperti itulah yang namanya konsep isomeri. Jadi kita menyusun struktur molekul yang berbeda, namun rumusnya sama. Itu adalah isomeri. Kemudian yang D, alkena yang tidak memiliki isomer adalah, jelas ya, ini adalah etena. Saya lengkapkan hanya. Kemudian satu lagi adalah propena. Ini propena. Ini adalah alkena yang tidak memiliki isomer. Seperti itu. Kita mau memotong ini, metil ini, kemudian ditaruh di sini, nggak mungkin bisa. Ya, seperti itu. Kemudian yang ke-5, yang E ya. Di situ yang E, alkuna yang tidak memiliki isomer ada jelas. Nah, ini adalah
apa ini? Etuna. Kemudian yang seperti ini propuna. Ya kan? Dia juga tidak memiliki isomer. Seperti itu. Propuna ya ini ya. Saya lengkapkan H-nya. Ini H, ini H, ini H3. Seperti itu. Sebenarnya butuna juga kayaknya nggak punya isomer. Nggak punya isomer ya butuna itu juga. Coba ya. Nah, ini kan butuna. Apakah dia bisa? Ini kan mestinya H, ini habis H2, H3. Nah, ini metil ini kan tidak bisa dipotong kemudian ditaruh sini, nggak mungkin, nggak bisa. Jadi butuna itu juga tidak punya isomer, ya. Butuna juga tidak memiliki isomer. Kemudian yang nomor 2, senyawa berikut yang tidak memiliki isomer adalah kita identifikasi. Yang pertama C3H8. Ini mestinya adalah C. H3, H2. Benar ya? Ini tidak memiliki isomer. Ini sudah jelas benar. Seperti itu. Kalau lainnya bisa memiliki isomer itu. B, C, D, E itu bisa. Kemudian yang ketiga, pada senyawa alkena dan alkuna berlaku seperti alkana. Ada yang memiliki isomer dan ada yang tidak memiliki isomer. Isomernya terjadi pada jumlah C tertentu. Sebagai contoh, pasangan senyawa dengan rumus struktur sebagai berikut. Tentukan nama dan rumus molekul dari kedua pasangan senyawa tersebut, serta jelaskan jenis isomer yang dimiliki. Nah, yang pertama yang A. Yang A kita bisa hitung ya di sini. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya kasih nomor juga dari rantai yang terdekat. Oh, ternyata sekiri kanan sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang A bagian kiri ini kanan ya. Yang kiri adalah 2 metil. 2 metil karena C-nya 5 adalah pentana. Kalau yang kanan adalah 3 metil pentana. Nah, ini namanya isomeri posisi, ya. Jenis isomeri adalah posisi. Sorry, bukan posisi. Kalau posisi mestinya yang rangkap ya. Ini adalah isomeri rantai. Benar ya? Sebentar. Iya, isomeri rantai. Soalnya rantainya kan yang ini ditaruh di nomor 2. Kalau ini rantainya ditaruh di nomor 3. Seperti itu. Kemudian yang B. Nah, yang B tinggal kita urutkan saja nomornya. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang B adalah yang kiri 1 butena. Yang bagian kanan adalah 2 butena. Isomerinya adalah posisi. Posisi itu maksudnya apa? Nah, rangkapnya di posisi pertama. Kalau yang ini rangkapnya di posisi kedua. Seperti itu. Kemudian yang C. Kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Yang kiri kita punya 4 metil. 2 pentuna. Ya. Kemudian yang sebelah kanan 3 metil. 3 metil 1 pentuna. Nah,
Kalau ditanyakan jenis isomerinya apa? Isomerinya bisa rantai, bisa posisi. Jadi bisa ditulis rantai dan posisi. Seperti ini. Rantainya mana? Ini metil-metil. Posisinya di mana? Ini posisi kedua, ini posisi pertama. Seperti itu. Lanjut ke yang nomor keempat. Tentukan isomer-isomer dari senyawa berikut dengan rumus berikut dengan menggambar rumus struktur nama senyawa dan jumlah isomernya. C6 ya. C6 H14 itu namanya adalah N-heksana. N-heksana. Heksana. Kemudian rumus strukturnya jelas seperti ini ya. C-nya ada 6. Nah, berarti H3, H2, 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 H3. Nah, ini adalah N-heksana. Kemudian misalkan isomernya, kita diminta untuk mencari isomernya, ini saya patahkan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Saya taruh di sini. Sudah bisa. Saya taruh lagi di sini. 5. Nah, seperti ini. Ini juga bisa. Kemudian untuk ini 1, 2, 3, 4 ya. Yang 4 misalkan saya tulis seperti ini. Sini C, sini C. Ya kan? Kemudian satu lagi C, 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 C. Di sini C, sini C lagi. Nah, seperti ini. Ini adalah isomer dari N-heksana. Kalau ini namanya adalah 2-metil pentana. Ini 3-metil pentana. Ya kan? Nah, ini namanya 1,2-dimetil butana. Ini adalah kok 1, 2, 2, 3 ya, 2, 3 dimetil butana. Kemudian kalau yang ini adalah 2 dimetil butana juga. Nah, seperti ini. Ini adalah isomerinya. Silakan kalian lengkapkan hanya ya. Ini jelas H3, ini H, H2, H2, H3, 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 H2, H, H3, H2, H3. Nah, ini silahkan kalian lengkapkan sendiri sisanya. Seperti itu. Jadi, kalau ditanyakan namanya sudah ada ya, berarti jumlah isomernya adalah dari N-heksana itu ada 5. N-heksana 2-metilpentana, 3-metilpentana, pentana, 2,3 dimetil butana, 2,2 dimetil butana. Seperti itu. Lanjut ke yang B. Yang B ya. Yang nomor 4. Kok? Iya 4B. 4B maksud saya. C-nya 5. Nah, ini adalah H3, H2, H2, H2 dan H3 adalah N-pentana. Kalau saya mau patahkan 1, nah taruh sini, namanya adalah 2-metil butana. Ya kan? Tinggal dilengkapi. H3, H, H3, H2, H3. Saya patahkan lagi, taruh di atasnya sini. Jadi C, 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 sorry, kayak gini ya. Nah, C, C, H3, 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 H3. Ya kan? Nah, saya punya 2,2 dimetil propana. Seperti itu. Selesai. Nih. Yang nomor 4. Berarti ini rumus struktur molekulnya seperti ini.
Nama senyawanya N-pentana 2-metilbutana 22-dimetilpropana. Kemudian jumlah isomeri dari N-pentana adalah 3. Seperti itu. Kemudian yang nomor kelima itu, oh Pak Jul salah, tidak teliti. C5H10 ya. Ini kalau rumusnya adalah kalau C5H12 ya. Berarti ini Pak Jul yang dikerjakan salah ya. Salah loh ini. Yang benar adalah C5H10 itu adalah pentena. Nah, isomerinya adalah rangkap seperti ini. Ini kalau isomeri posisi. Ini udah 5 ya. Berarti ini adalah 1 pentena, 2 pentena, ya kan? Terus misalkan saya seperti ini. Nah, ini saya taruh di sini pertama. Nah, ini juga boleh ini. Di sini. Nah, ini juga boleh. Iya kan? Seperti itu. Berarti kita, nah ini namanya isomeri posisi. Nah, kalau 2 ini namanya isomeri rantai. Saya lengkapkan hanya ya. H2, 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 H3. H3, H2, H3, H2, habis ya. H3, H2, H3, H2, H3, H3. Nah, seperti ini. Jadi ini namanya adalah pentena. Isomerinya ada 1 pentena, 2 pentena, 3 pentena nggak bisa ya. Kalau misalkan ditaruh di sini, ini nanti kembali lagi jadinya adalah 2 pentena. Kemudian kalau kita patahkan satu rantainya, yaitu metil, ini namanya adalah 2 metil, 1 butena. Ini adalah 3 metil, 1 butena. Seperti ini. Nah, sekarang kalau yang pakai rangkapnya yang di nomor 2, berarti kan seperti ini. Saya patahkan ya di sini ya. Ini kan 4, kan C-nya 5. Nah, di sini. Ini H3, ini H3, ini habis ya. Masih ada 1 ini. H3. Nah, seperti ini. Namanya apa? Namanya adalah, kita urutkan aja. 1, 2, 3, 4. Berarti 2 metil, 2 butena. Nah, ternyata isomerinya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Udah ya, terjawab nomor 4B. Kemudian untuk yang nomor kelima, diketahui senyawa dengan rumus molekul C5H10, tentukan pasangan senyawa homolog dengan menggambar rumus strukturnya yang memenuhi jenis isomer. Nah, dengan senyawa yang homolog, isomer kerangka berarti ini. Pak Jul tidak menggambar lagi karena ini sama identik ya, soalnya C5H10. Jadi 1 pentena dengan 2 pentena itu adalah senyawa yang homolog. Sama-sama C5H10, namun dia berisomer kerangka.
atau isomer posisi, ya, seperti itu. Kemudian sebentar, isomer, sebentar. Ini posisi ya, benar ya, posisi. Kalau kerangka itu rantai ya. Soalnya istilah di dalam beberapa buku itu beda-beda. Kalau posisi itu biasanya hanya menggonta-ganti rantai rangkapnya. Itu isomer posisi. Nanti kalau tadi Pak Jul kan mengatakan kalau yang kita memotong salah satu rantainya, misalnya metil ya tadi, itu namanya isomeri rantai. Tapi kalau di dalam buku ini dikatakan sebagai isomeri istilahnya kerangka, ya. Jadi nanti menyesuaikan istilah yang digunakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Isomeri rantai boleh, atau kerangka juga boleh kalau menurut di buku ini. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari isomeri geometri bentuk cis dan tran, ya, diminta untuk mencari isomeri bentuk cis dan tran. Coba kita cari ya bentuknya. Saya naikkan dulu. Nah, cis dan tran, misalkan saya mau pakai yang ini, ya, pakai yang 2 metil 2 butena. Berarti saya gambar terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian di sana, nah seperti ini. Kemudian misalkan ini kan ada CH3. Kemudian yang sebelah sini adalah H dan CH3. Nah, kalau saya merujuk seperti ini kan bisa garis lurus nih. Nah, ini bisa dikatakan trans 2 butena. Tapi kalau saya pembacaannya seperti ini, itu namanya cis 2 butena. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian hanya ini ya yang bisa kita buat isomer geometrinya hanya ini. 2 metil 2 butena, trans 2 butena, cis 2 butena. Ya benar, ini seperti ini. Soalnya kan kalau trans itu yang seperti ini, kalau cis itu dalam satu pihak, ya, diingat-ingat. Kalau trans itu diagonal bentuknya, kalau cis itu adalah dia dianggap satu pihak. Nah, ini kebetulan unsur CH3-nya itu sama ini. Di sini 1, 2, 3 sama. Jadi di ketiga ini cabang 1, 2, 3 itu sama-sama CH3. Jadi kita bisa menuliskan untuk trans 2 butena seperti ini dan cis 2 butena juga dengan rumus yang sama. Kita juga bisa mengatakan sebagai cis 2 butena. Seperti itu. Oh, sebentar. Sebentar. Pak Jul mungkin salah ini ya. Sebenarnya pakainya bisa pakai yang ini. Ya. Coba ya. Pakai yang ini ya. C H3
CH, CH, C, CH3. Ini H2 ya. Nah, berarti kan saya bisa nulis seperti ini. Yang bentuk pertama adalah C. Nah, ini berikatan dengan H. Ya kan? Kemudian di sini CH3, di sini C2H5. Nah, ini yang saya maksud. Ini berarti kan, nah, berarti trans 2 butena. Nah, ini kalau misalkan saya tulis dalam bentuk satu pihak, ya. Bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua, misalkan saya tulis ini kurang satu ya. Nah, ini H, ini H, ini CH3, ini C2H5. Nah, ini namanya karena dia satu pihak. Ini kan satu pihak ini. Sepihak. Berarti cis 2 butena. Seperti itu. Nah, berarti ternyata isomeri geometrinya ada 1 2 3 4 jenis. Ya. Kalau ini tadi ya geometrinya saya ambil dari isomeri posisi, di mana ikatan rangkap duanya pada posisi yang kedua. Kalau ini saya ambil dari isomeri rantai. Untuk geometrinya, isomeri geometrinya saya ambil dari isomeri isomeri posisi ini untuk yang ini. Sedangkan yang rantai dengan 2 pentena saya peroleh seperti ini. Ya, seperti itu cara membuat isomeri geometri. Kayak gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.